Karena dia berkata, aku enggak membutuhkan gereja yang organisasi dan gedung. Aku perlu gereja yang hidup. Dengarkan pewahyuan ini. Jadi kalau ayat 11 Wahyu 19 itu penunggang kuda putih itu Yesus. Lalu ayat 14 siapa tadi? Pengantinnya pasukannya juga naik apa? Ayat 14 berkata kuda putih. Oke? Betul tidak? Sama. Berarti kita satu tunggangan dengan Yesus. Ya, saya lanjut sekarang ke ayat yang ke-15 setelah 14. Ya. Nah, 15 berkata, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Yohanes enggak pernah ketemu Yesaya. Dan Paulus pun enggak pernah ketemu Yohanes. Tapi mengapa tiga orang ini bisa terima pewahyuan yang sama? Betul? Tadi Yesaya 11, dari mulut Yesus keluar firman yang tajam seperti pedang. Sekarang mari kita malam ini menyadari betul-betul pewahyuan ini. Kapan Yesus dilantik jadi raja segala raja? Jawabannya, setelah dia bersatu dengan gerejanya dalam pernikahan ini. Sebelum dia menyatu dengan gereja, dia tak bisa punya pangkat. Ngerti kata ini? Oke, saya rangkum semuanya supaya saudara sadar betul malam ini dalam konsep yang benar tentang apa yang Tuhan rindukan atas kita. Kenapa dia nggak bisa bersatu dengan kita sampai hari ini? Jawabannya, karena tubuhnya belum bersatu. Kita ini masih tercerai-berai. Betul? Nomor 2. Kalau mulut Yesus yang mengeluarkan nafas, dan nafas itu bisa membunuh setan-setan itu. Kembali saya pakai istilah anatomi tubuh manusia. Berarti sekali mulut yang maaf, tapi sebetulnya yang menghasilkan nafas itu di mana? Itu jantung dan paru-paru ini. Berarti sudah sampai hari ini dia nggak bisa bernafas, atau tidak? Nah, bertahun-tahun saya terganggu dengan ayat 16. Dan pada jubahnya dan pada apanya? Pahanya tertulis nama, tapi ini pangkat. Coba pakai logika. Enggak nyambung. Nama kok di paha dan pangkat itu apa hubungannya? Betul? Enggak mungkin di paha. Itu cara saya belajar dari firman. Kalau satu bagian saya ngerti, saya tutup. Nanti tunggu waktu Roh Kudus kapan dibukakan sambungan yang lain. Nah, saya nggak ngerti di Efesus 1. Kaki Yesus menginjak semua setan-setan segala sesuatu itu. Saya tutup. Ketika sampai pada Wahyu 19, saya baru nyampe. Kenapa di paha ada otoritas? Coba jawab. Sambung dengan Efesus 1:22. Karena kaki yang diberi hak untuk menginjak setan, maka di kaki ada pangkat itu. Di paha itu. Sekarang kaki Yesus jangan lagi nginjak setan, nginjak kacau aja nggak mati. Karena kita nggak bersatu. Pasti saudara pernah dengar ada suara yang sumbang tentang saya. Sampai hari ini orang masih bicara, khususnya gereja-gereja perintah-perintah itu. Mereka selalu berkata bahwa saya ini anti gereja. Karena saya paling marah kalau ada orang buka lagi di daerah yang sudah ada gereja. Maka itu gereja-gereja tertentu nggak akan berani mengundang saya. Karena konsep ini. Kenapa? Karena bukan gereja gedung, gereja kebaktian bisa mengalahkan setan. Tapi gereja yang hidup. Kalau kita bersatu betul-betul menghadirkan dia ke dunia ini. Jadi sekarang kita tahu penyebabnya mengapa narkoba, penyakit dan macam-macam kecelakaan-kecelakaan, peristiwa-peristiwa menggemparkan dunia, bencana alam semua masih terjadi. Karena gereja belum bersatu. Setan masih merajalela seenaknya. Karena kita tidak ambil kesempatan untuk menjadi berkat buat dunia. Setelah seminggu setelah gempa Jogja, tim PBB datang. Di antara semua ratusan, mungkin ribuan saya nggak tahu. Relawan, ada salah seorang anak saya. Langsung di SMS saya. Apa yang dikatakan PBB? Hari itu PBB berkata, besok masuk Kompas. Besoknya. Dia berkata begini. PBB memberi istilah. Indonesia adalah satu-satunya negara yang julukannya supermarketnya bencana. Mengerikan sekali.
Sebab dari semua jenis bencana alam, penyakit apa semua ada di negara ini. Saya kaget waktu dengar itu. Saya belum sempat ngecek, besok saya baca koran dan itu ditulis. Ngeri negara ini. Kenapa? Tidak negara lain. Sebab gereja adalah tolak ukur. Barometernya adalah selalu gereja. Kenapa? Karena itu prinsip perjanjian lama. Lihat dari mulai zamannya Nuh sampai zamannya Sodom, sampai zamannya Yunus, sampai zaman siapa? Banyak. Setiap kali ada sesuatu di negara-negara itu, Papa selalu berkata, ada orang benar nggak di situ? Iya atau tidak? Coba. Kenapa Papa berkata seperti itu? Siapa orang benar? Itulah gereja. Berarti saudara, ada begitu banyak gereja hebat di Indonesia. Catat, sampai tahun 2003, data di Depak yang saya terima, di Indonesia ini sudah lebih 500 sekolah Alkitab, sekolah teologi. Saya nggak tahu tahun ini. Nah, saya pernah ngitung. Saya genapkan 500 saja. Itu 500 lebih. Kalau masing-masing sekolah Alkitab, sekolah teologi itu mahasiswa tingkat akhirnya 20 orang. Padahal lebih. Berarti setahun gereja di Indonesia meluluskan 10.000 teolog. Pertanyaannya kemana semua ini orang-orang? Jumlah signifikan 10.000. Saudara, saya masih ingat. Tanya orang-orang tua saudara. Sampai tahun 82. Itu sekolah-sekolah Alkitab Indonesia itu kekurangan murid terus. Hampir tiap kali kebaktian dari tahun 70-an, 80-an. Karena saya sudah jadi batuan dari tahun 70-an. Itu hampir setiap kali kebaktian pasti ada utusan sekolah Alkitab mengumumkan untuk cari siswa. Sulit sekali. Zaman itu kalau ada anak muda jadi pendeta, wih, papa mamanya bisa nyanyi bahasa India, betul gitu. Makan apa kamu? Pernah dengar kata itu? Tapi mengapa 90-an ke sini beludak orang sekolah Alkitab? Sebab saya temukan, maka itu ini yang saya harus tegaskan. Jadi pendeta zaman sekarang itu enak, bondo abab sugih. Catat itu baik-baik. Enggak ngerti jawab berbahagia. Itu pendeta zaman sekarang. Iya, pendeta itu kaya-kaya sekarang ini. Karena nggak bayar pajak, nggak punya PBB, terima perpuluhan. Siapa yang nggak suka? Ruko belum jadi, baru fondasi, hotel berfondasi. Saya cari mana manajernya. Mau sewa jadi gereja. Sekarang gila betul. Nah, maka itu kita harus mikir, bagaimana nih kelanjutan. Itu sebabnya saudara, kita jangan mau dibodoh oleh gereja lagi. Karena kita harus menjangkau mereka di luar sana. Ingat, kasus Adam R susah diucapkan. Bukankah sering kita dengar kata-kata ini? Mau kemana-mana? Oh, ada pendeta, aman. Ini 10 pendeta di pesawat itu. Dan 85% penumpangnya orang Kristen. Kita mau ngomong apa? Hampir tiap hari saya ditanya orang. Di mana Tuhan? Katanya ada pendeta aman. 10 pendeta. Sebab ini suami istri pendeta semua. 5 keluarga. Begitu mengerikan keadaan ini. Apa yang salah ini dengan kita? Berarti di mata iblis, Yesus kalah. Mereka menang. Itu aja jawabannya. Kenapa Yesus bisa kalah? Karena ayat yang kita baru pelajari tadi. Sampaikan kepada semua. Setan merajalela karena gereja tidak bertanggung jawab. Kita terus berpecah. Terus sikut-sikutan. Menyedihkan sekali. Saya akan akhiri dengan siapa gereja yang sesungguhnya itu. Ayo kita lihat Matius 18. Ayat yang ke-20. Semua orang sudah pasti hafal ayat ini. Karena setiap kali kebaktian, ini pasti disebut duluan. Entah oleh pembuka kebaktian atau pemimpin pujian. Di mana ada 2 dan atau 3 orang berkumpul nama-namaku, di situ aku ada. Hadir di tengah-tengah mereka. Nah, pertanyaannya kita anggap itu gereja sebagai gereja organisasi. Saudara-saudara, kalau cuma 2 atau 3 orang aja kumpul Yesus hadir, apalagi kita lebih dari 2-3, berarti Yesus lebih banyak. Itu terjemahnya kan bukan begitu artinya. Ngaco betul itu ayat. Nah, betul nggak? Ayo sering dengar, mungkin kita pernah ngomong itu para WL. Ngomong itu. Salah saudara. Karena kita tidak pernah meneliti siapa 2 orang pertama. Mari kita buka ayat 19-nya. Itulah 2 orang pertama. Ayo ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat
meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Amin.